jizyah. Jizyah itu pajak. Tetap dalam agama kalian, tapi kalian tunduk dengan bayar upeti. Nabi kami juga mengabarkan berdasarkan wahyu dari Allah bahwa siapa saja yang terbunuh dari kaum kami maka akan masuk surga dengan berbagai kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Sedangkan yang masih hidup dari kami akan memperbudak kalian, akan menguasai kalian. Itu riwayat Bukhari. Di riwayat Ibnu Hibban dengan syarat yang hasan, lebih nyelekit lagi. Ketika si Kisra ini menghadapi Mughirah, dia mengatakan, "Ya ma'syaral Arab, innakum kuntum aqwalan nasi ju'a." Orang Arab, kalian ini orang yang paling kelaparan, paling lama kalau kelaparan. Wa a'zaman nasi syaqa'an, paling celaka. Wa akdzaran nasi qadaran, paling menjijikan. Wa ab'adan nasi daran, paling terpelosok rumahnya di tengah-tengah padang pasir. Bukan di kota, tengah-tengah padang pasir. Wa ab'adahu min kulli khair, dan kelompok masyarakat yang paling jauh dari semua nilai-nilai kebaikan. Ada cacian yang lebih nyelekit dari ini. Betul-betul panas seseorang kalau mendengar ucapan seperti itu. Masih belum, tambah lagi. Wa ma kana mana'ani an amura haula'i asawira hauli. Kata Kisra, tidak ada sebetulnya yang mencegah saya untuk memerintahkan ajudan-ajudan saya. Karena ketika menyambut Mughirah itu ditunjukkan senjata mereka. Baris kanan kirinya dengan senjata lengkap. Tidak ada yang menghalangi saya untuk merintahkan ajudan kami untuk menyate kalian, disate. Aniyam tadibukum bin nusyad. Nusyad itu tombak. Kalian sebetulnya mau saya sate, tapi saya tidak jadi gara-gara apa? Illa tanajjusan bijiyah itu. Tapi karena saya merasa jijik dengan bangkai kalian yang najis itu, sudah jadi mulai. Saya nanti bau tempatnya, tombaknya jadi najis gara-gara kena kuku kalian. Li'annakum arjas, karena kalian ini makhluk-makhluk yang najis, habis. Sudah semua bentuk cacian sudah disampaikan. Nah, yang penting sekarang apa kata? Belum ada lagi. Apa? Li'annakum arjas. Fa in tadhabu nukhliyakum. Nah, sudah tahu kan kalian itu siapa? Ya tahu. Kalau sekalian mau pulang dan jadi perang, silahkan, tak kasih jalan. Wa indah bau nurikum masabihakum. Tapi kalau tetap bersikeras, keras kepala, ya tak tunjukkan nanti tempat kuburan kalian. Ini sekarang sudah deadline. Sekarang ambil keputusan sekarang sudah. Apa kata Muhammad? Fahamidullah wa athnaitu alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Biasa. Tenang Mughirah, dia takut. Dia seorang muwahhid. Kisra ini kuku hitam, tidak perlu ditakuti. Qultu wallahi ma akhta'ta min sifatina wa nahina syai'an. Wallah, kata Mughirah, tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat yang kamu katakan terhadap kami yang keliru. Semuanya benar. Kami ini paling najis, paling melarat, paling jauh rumahnya, paling jauh dari segala kebaikan. Benar. Ingkunna la'ab'adun nasi dar wa asyaddan nasi ju'an wa akhdaran nasi syafa'an wa ab'adan nasi min kulli khair. Betul, kami ini orang seperti tadi. Hatta, tapi ada akhirnya itu semua. Itu dulu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulah, sampai Allah mengutus rasulnya. Fa wa'adana an-nasra
fid dunya wal jannata fil akhirah. Maka Rasulullah menjanjikan bagi kami kemenangan di dunia dan jannah di akhirat. Yaitu dengan apa? Dengan tauhid tadi. Ini contoh yang klasik. Kalau kita perhatikan, kaum muslim itu belum pernah merasakan zaman keemasan dalam sejarahnya. Zaman mereka betul-betul menguasai, ekspansinya pesat luar biasa, kecuali di awal-awal Islam, abad ke-1, ke-2, maksimal ke-3. Itu betul-betul terus pesat. Setelah itu mulai statis atau bahkan menurun. Mulai Andalusia jatuh, kemudian negara menjadi terpecah-pecah, kekuasaan sentral menjadi sangat sempit sekali. Karena apa? Mulai banyaknya firqah-firqah sesat, mulai munculnya paham-paham sesat yang menodai tauhid, sehingga otomatis mereka melemah. Terus sekian abad dalam keadaan seperti itu. Baru terulang kembali kegemilangan Islam itu di zaman Daulah Saudiyah yang pertama, yang berdiri tahun 1151 Hijriah. Kira-kira 250 tahun yang lalu atau 270 tahun yang lalu. Mulai dari satu kota kecil di Najd, di wilayah Najd yang namanya Diriyah. Sekarang itu menjadi kota historis. Kalau ada Riyadh, pinggiran Riyadh itu ada namanya daerah yang namanya Diriyah. Masih ada puing-puingnya, rumah-rumah kuno mereka masih ada, bekas kejayaan masa lalu masih ada. Nah, dari kota Diriyah yang kecil itu, setelah terjadinya baiat antara Muhammad bin Abdul Wahab sebagai tokoh agama dengan Muhammad bin Saud sebagai penguasa yang siap memperjuangkan tauhid ini, mulailah wilayah Najd yang tadinya itu terpecah-pecah mulai bersatu sedikit demi sedikit, sampai di tengah selama 40 tahun setelah itu seluruh wilayah Najd menjadi satu kesatuan. Bahkan kekuasaan mereka itu meliputi wilayah Saudi sekarang plus Yaman, plus wilayah Oman yang ada sekarang ini, kemudian ditambah sebagian wilayah Suriah, Yordan dan lain sebagainya, dan sebagian wilayah Irak. Semuanya satu komando. Bahkan zakat sebagian kabilah yang ada di Irak itu dibayarkan ke Diriyah. Nah, saya ingin menceritakan gambaran pas Daulah Saudiyah yang pertama itu mengalami masa keemasan. Dan ini diceritakan oleh sejarawan setempat, namanya Syekh Uthman bin Bishr. Dia punya kitab namanya Unwanul Majd fi Tarikh Najd. Di halaman ke-44, dia menceritakan, saya kasih teks terjemahannya saja. Sungguh kami pernah menyaksikan kota Diriyah pada zaman Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Artinya imam yang ketiga. Yang pertama adalah Muhammad bin Saud, kemudian digantikan oleh anaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz meninggal, digantikan oleh cucunya Saud. Di zaman ini si sejarawan Najd yang Syekh Uthman bin Bishr ini mengunjungi Diriyah. Dia ingin tahu yang apa sih pusat pemerintahan Daulah Saudiyah yang pertama yang demikian luas kekuasaannya itu.